Jadi ya, terima kasih kesempatannya Pak Dr. Said sudah memberikan presentasi. Jadi materi atau presentasi yang akan saya sampaikan sudah saya share juga ke Pak Dr. Said dan kepada kawan-kawan semua terkait soal skeptisisme penerapan hukum ekonomi Islam dalam perdagangan internasional. Jadi saya merenung juga ini, mengambil judul ini, merenung istikharah dulu terkait soal judul ini, apa sebetulnya masalah yang ada pada dalam konteks hukum Islam direlasikan dengan hukum kebijakan perdagangan internasional. Nah jadi nanti saya terangkan sebetulnya apa yang menjadi problematik. Ini latar belakang. Jadi kalau dulu itu ya pada masa abad kejayaan Islam itu sebetulnya ya, khususnya pada dinasti Abbasiyah gitu, 1705 sampai 1258 itu disebutkan bahwa ada kondisi kemajuan dari sisi hukum, dari sisi ekonomi dan kemudian teknologi bahkan pengetahuan. Nah ini kenapa hari ini kok mundur gitu? Setelah abad ke-18 kemudian abad sampai sekarang abad ke-21, kenapa ada kemunduran dan kemerosotan dalam konteks penerapan hukum Islam, hukum ekonomi Islam khususnya, apalagi dalam konteks hukum perdagangan. Kenapa hari ini justru penerapannya itu lebih kepada ekonomi kapitalistik? Nah, ekonomi kapitalistik yang dipelopori oleh Adam Smith dan lain sebagainya yang memikir kapital. Nah jadi apakah sebetulnya yang menjadi landasan utama kenapa kemunduran ini konteks hukum ekonomi Islam ini terjadi gitu, dalam konteks perdagangan lintas batas negara, apakah tidak ada? Nah ini saya jelaskan di sini. Terus yang menjadi rumusan masalah, saya mau menjawab dua rumusan masalah saja. Apakah hukum Islam itu tidak memiliki konsep perdagangan lintas batas negara? Itu pertama. Yang kedua, mengapa penerapan ekonomi kapitalistik dalam perdagangan internasional lebih dominan daripada penerapan hukum ekonomi Islam? Nah ini ada dua pertanyaan yang sebetulnya saya pikir-pikir apakah cocok, mudah-mudahan tidak dikomen banyak oleh Pak Dr. Said. Ya, kemudian tujuan penelitiannya menjawab dua persoalan tadi. Untuk menjawab apakah hukum Islam tidak memiliki konsep atau tidak tentang perdagangan lintas batas, dan kemudian untuk penerapan ekonomi kapitalistik dalam perdagangan internasional lebih dominan daripada penegakan hukum ekonomi Islam. Ya, metode penelitian ini seperti ini. Nah ini saya mau jelaskan di sini. Ini menarik sebetulnya saudara-saudara sekalian. Jadi, jadi ini adalah peta perdagangan Daulah Abbasiyah. Ini peta perdagangan Daulah Abbasiyah masa abad kejayaannya itu dipimpin oleh Harun ar-Rasyid, ya anaknya Al-Ma'mun, 1813 sampai 1833 Masehi. Jadi saudara-saudara bisa lihat perdagangan masa itu sebetulnya ini sampai lintas batas negara sekali kan, sampai ke Afrika begitu, bahkan sampai ke Italia, kemudian bahkan sampai ke India, bahkan sampai ke Sriwijaya di sini. Ini Sriwijaya, Muaro Jambi sampai sini. Jadi perdagangan Daulah Abbasiyah itu sangat luas sekali. Nah ini dia apa sih kemudian yang menerapkan sampai Islamic trade route-nya itu sampai luas sekali referensinya gitu, sampai perluasan sampai ke berbagai macam negara. Nah, tapi sebenarnya apa yang Islam jelaskan dalam konteks hukum ekonominya? Nah ini, saya gambar-gambar aja, malas loh yang ngetik-ngetik gambar-gambar aja. Tapi ini kan hanya presentasi PowerPoint kan? Ini PowerPoint-nya Pak, tapi kalau naskahnya sudah, kalau mau baca kan sudah saya share kepada kawan-kawan. Jadi apa sebetulnya prinsip dalam hukum ekonomi Islam itu yang dijunjung tinggi? Setidaknya ada 5 hal yang saya cantumkan di sini. Tapi sebetulnya Imam Asy-Syatibi itu menjelaskan ada beberapa poin. 5 hal yang saya, pertama soal tauhid. Kalau ihsan itu kalau dalam konteks Islam ya, ihsan itu ada sebuah keyakinan gitu, tauhid ya, karena sudah melekat ketauhidannya. Jadi kalau mau dipantau sama Tuhan atau tidak gitu, itu tetap menjalankan ketauhidannya, rasa keyakinannya kepada Allah karena ketakutannya kepada Allah. Itulah tauhid itu. Terus kemudian ada akhlak, ada kejujuran. Dalam konteks hukum ekonomi Islam itu mengajarkan soal itu, akhlak. Kemudian inama wisul itami makarimal akhlak kan gitu kan. Sesungguhnya
aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak gitu. Itu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kejujuran, tentu kejujuran. Apa Innama bu'istu li utami makarimal akhlak. Kemudian bersikap adil. Tentu bersikap adil, tidak boleh membeda-bedakan antara satu, misalkan berdagang dengan yang kafir Quraisy tidak boleh, berdagang dengan Yahudi tidak boleh, itu tidak boleh kita membeda-bedakan, harus bersikap adil. Nah, Islam menawarkan konsep yang demikian. Nah, yang menarik adalah ekonomi kerakyatan. Kenapa ekonomi kerakyatan? Saya teringat dengan pidato ya waktu itu tahun 1960, 30 September 1960. Itu ada sidang PBB waktu itu di New York. Itu dihadiri oleh Presiden Bung Karno sama wakil presidennya itu Bung Hatta. Nah, Bung Karno bercerita soal Bung Karno bercerita soal perlawanan, soal kapitalisme, neoliberalisme dan imperialisme. Tapi berbeda dengan Bung Hatta. Bung Hatta itu lebih diplomatis. Dia berbicara soal ekonomi kerakyatan. Dia mengaku dalam konteks pertemuan itu, dalam konteks pertemuan dengan para bankir, kemudian para ahli hukum dan juga para petinggi di beberapa negara di Ghana, kemudian di Yugoslavia, khususnya negara-negara gerakan non-blok waktu itu, dia bilang bahwa sosialisme kooperatif itu diambil sebetulnya sosialisme kooperatif. Kalau saudara-saudara baca soal ekonomi kerakyatan Bung Hatta itu diambil dari konteks hukum Islam sebetulnya. Nah, itu yang menarik sebetulnya. Makanya saya terapkan di sini ekonomi kerakyatan ini jelas bahwa ekonomi kerakyatan yang diterjemahkan oleh Bung Hatta itu diambil dalam konteks prinsip-prinsip yang ada dalam hukum ekonomi Islam. Nah, ini menarik. Terus berkembang sampai saat sekarang ini ekonomi Nusantara, bahkan di Indonesia ada. Wali itu pencetusnya pulihkan ekonomi Indonesia melalui ekonomi Nusantara. Ekonomi Nusantara itu apa? Ekonomi Nusantara itu menjiplak dari ekonomi kerakyatan yang diambil, yang dikontekskan dalam oleh Bung Hatta itu tadi. Nah, ini oke, selanjutnya. Nah, dalam naskah saya itu domination of economic system by capitalism. Jadi sebetulnya tadi kan sebetulnya sudah bagus prinsipnya gitu kan. Prinsip hukum ekonomi Islam itu sudah bagus. Tapi kemudian kok berbanding terbalik dengan penerapannya dalam konteks perdagangan. Kenapa hari ini ekonomi dunia itu ekonominya kapitalistik? Penerapannya padahal ekonomi kapitalistik itu mengatur beberapa hal. Pertama soal private ownership, kepemilikan individual. Ya udah, dia nggak mau berbagi kepada apa yang kaya makin kaya. Kayak ungkapan ini, Percy Besili dalam Defense of Putri bilangnya bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu ungkapan sebetulnya menarik. Yang ini sebagai autokritik bagi ekonomi sistem kapitalis. Kemudian profit orientation, ya dia orientasinya pada keuntungan saja gitu. Kompetisi, ya bersaing hari ini. Ya pasar bebas, globalisasi hari ini ekonominya itu bersaing. Kan kalau ekonomi Islam kan nggak mengajarkan begitu. Ya sama rata kan, kebersamaan, kekeluargaan, ekonomi kerakyatan harus berlaku adil, jujur dan lain sebagainya. Kemudian price determination, ya harga yang menentukan pasar gitu. Dan kemudian minimal government intervention. Hari ini terbukti sebetulnya ini intervensi pemerintah itu lemah. Justru dalam konteks Islam tidak begitu. Khalifah pada masa Abu Bakar, ya kan, Umar, Utsman dan Ali, itu justru khalifah itu dalam konteks menegakkan mengintervensi pasar itu sangat dominan, sangat luar biasa. Dia akhirnya mau melakukan pengelolaan. Tapi dalam konteks ekonomi sistem by capitalism itu minimal government intervensi pemerintah itu harus minimal. Terus kapitalisme ini sebagai sebuah ini aja sebetulnya, sebagai sebuah pengertian aja. Economic capitalism itu apa sih? An economic system characterized by private ownership in which the free market alone controls the production of goods and services. Nah, ini dia kawan-kawan sekalian. Saya jadi teringat ketika membaca buku ini, apa sih yang sebetulnya yang menjadi landasan utama kenapa ini mundur begitu hukum ekonomi Islam, kenapa tidak diterapkan dalam konteks kebijakan perdagangan internasional hari ini. Ada buku yang menarik, Imam Al-Ghazali. Saya punya bukunya,
dalam bentuk PDF juga ada. Nanti bisa saya share kalau saya kawan-kawan mau. Ini Imam Al-Ghazali dalam buku ini sebetulnya menarik sekali. Ini banyak diprotes oleh ulama-ulama Islam juga karena buku ini dianggap sebagai membunuh ayam bertelur emas kan. Karena dia otokritik tidak hanya kepada filsuf-filsuf barat, para filosof barat, para pemikir barat, tapi kemudian ada di sini seolah-olah melakukan otokritik terhadap filsuf-filsuf Islam yang hanya kajiannya terhadap teologi saja. Dalam buku ini yang paling menarik disebutkan bahwa kemunduran Islam, orang-orang Islam hari ini itu hanya karena terletak pada orang-orang Islam tidak mau mengaji ilmu-ilmu rasional. Ilmu rasional apa? Matematik, kemudian fisika, kimia. Saudara-saudara ingat pada masa dinasti Abbasiyah tadi yang saya sebutkan tadi, kenapa saya mengutip itu? Karena itu dinasti Abbasiyah itu adalah kemajuan pengetahuan Islam yang sangat luar biasa pada masa itu. Banyak sekali ulama-ulama lahir, ilmuwan-ilmuwan lahir yang itu barat saja sampai mencontek ke dia. Ibn Rus, Apesina dalam bahasa baratnya, sebutan bahasa baratnya. Ibn Rus kedokteran menjiplak soal bedah dan lain-lain, itu menjiplak orang-orang barat. Tapi kenapa kok kita hari ini kok malah ketertinggalan begitu? Seolah-olah ilmu ini sudah ditransfer ke barat semua, kita jadi seolah mau copy paste, akhirnya begitu, diklaim dan lain sebagainya. Karena dalam tulisan ini saya menarik menjelaskan bahwa orang Islam hari ini akan terjadi kemunduran dalam beberapa tahun ke depan kalau hanya para pemikirnya, ilmuwan-ilmuwannya tidak memikirkan kajian ilmu-ilmu rasional. Kajiannya seolah-olah teologis dan melupakan soal kosmologi. Ya kan? Kosmologi itu pengetahuan soal alam dan lain-lain. Jadi dilupakan seperti itu. Tapi buku ini menarik, ada juga buku Ibn Rus Ibn Rus yang mengkonter buku ini. Tahafud at-tahafud, kerancuan atas kerancuan. Nah, ini buku Ibn Rus itu menarik, mengkritik soal 20 persoalan yang dipersoalan dalam buku ini. Dikritik 17 persoalan itu mengkritik soal buku ini, buku Imam Al-Ghazali. Nah, ini terakhir dalam presentasi saya, sebagai sebuah kesimpulan, saya mau mengatakan bahwa jadi ketika kita Islam itu tidak maju dan mengalami kemunduran hari ini, jangan pernah dinafikan bahwa kita perlu belajar antara balancing antara Islam dan sains. Jadi balancing antara Islam dan sains, ilmu kemudian keislaman itu perlu. Kemudian hal-hal lainnya soal aspek-aspek kebijakan-kebijakan hukum perdagangan. Karena hari ini itu dominasi, kalau dalam naskah materi yang saya sampaikan itu, dominasi ekonomi misalkan begini. WTO misalkan saya sebutkan dalam naskah, itu bisa menekan negara-negara gitu ya, untuk bisa menekan negara-negara lain, khususnya LDCs dan developing countries, negara-negara berkembang, untuk memaksakan kebijakan WTO-nya itu untuk liberalisasi pasar. Nah, itu kan dalam Islam kan tidak boleh begitu. Nah, hari ini yang berjalan itu seperti itu, termasuk Indonesia ditekan untuk impor barang, impor ayam, impor produk hortikultura dan lain-lain. Nah, hari ini terjadi seperti itu. Kenapa ini terjadi? Karena dominasi ekonomi kapitalistik. Karena kenapa juga yang itu terjadi, ini balancing itu diperlukan. Islam itu harus balancing terkait soal sainsnya juga. Jadi gitu saja kawan-kawan. Mohon maaf kalau